Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab anak kecil doang. Ibu-ibu bapaknya kalah sama anak-anak. Ya Allah. Sekali lagi ya, biar semua yang hadir di tempat ini diselamatkan Allah fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Faqallahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bu, hampir 2 jam saya ceramah berdiri mah capek. Duduk aja ya. Mulai ya. Tuh, suruh sampai jam 12 saya yang ngomong ceramah. Ya Allah, pada kuatnya 12 jam. Sampai jam 12 kuat emang aja, Bu. Insyaallah luar biasa. Baik, yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Nurul Amin dan remaja Masjid Nurul Amin yang baru saja tadi berusaha ya, masih kelihatan sekali keberaniannya ya, kelihatan kaderisasi di masjid ini. Mudah-mudahan anak-anak remaja Masjid ya Nurul Amin ini besok menjadi para pemimpin di dunia ini ya, Masya Allah. Bukan hanya di Cibitung, di dunia ya, gak tanggung-tanggung ya, subhanallah. Alhamdulillah juga hadir dari Kecamatan Cibitung ya, yang diwakilinya oleh staf dan jajarannya yang hadir, kelurahan juga, dari RT RW, dari undangan musola ya, ada musola Al Ikhlas, musola apa lagi ya, banyak kali ya, saya nggak tahu satu persatu nih. Dan tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang hadir, semoga Allah muliakan semua di sisi Allah SWT. Bersyukur pada Allah SWT. Ini sekarang kita berada di tanggal 15 Sya'ban, yaitu nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban ya, di mana bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang memang satu bulan yang kata Nabi ya seringkali dilalaikan, padahal banyak keutamaannya, wabil khusus di pertengahan bulan ini ya. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan amal soleh di pertengahan bulan ini, maka insya Allah doa-doa kita mustajabah ya, insya Allah luar biasa. Karena itu nanti doa-doa kita diperbanyak, mudah-mudahan tak ada satupun di antara kita doanya yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Isra Mi'raj udah sering diperingati setiap bulan Rajab, karena di kalender Indonesia ini tercatat tanggal 27 Rajab adalah hari Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya tadi dibaca sama qiraah kita ya, qariah kita tadi udah baca suratnya ya. Kita baca sama-sama, siap? Baca sama-sama, siap?
Saya baca, diikutin ya semua ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kepanjangannya, Masya Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Iya, sadaqallahul azim ya. Ini mesti dihafal ya. Kenapa? Karena ini salah satu ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu hambanya Allah, bukan Tuhan manusia. Ya bukan. Hamba juga kayak kita. Karena itu kalau kita bersyahadat, 2 kalimat syahadat, afdolnya kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu, pakai abduhu wa rasuluh. Itu afdol. Kenapa? Karena disebutkan bahwa Nabi Muhammad selain dia Rasulullah, dia juga hambanya Allah. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram. Di mana masjidil haram? Di Mekah. Ke masjidil aqsa. Di mana masjidil aqsa? Di Palestina, yang dimana Palestina hari ini sedang terjajah. Betul? Palestina sedang dijajah. Udah sekitar lebih dari 70 tahun belum juga merdeka Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Masya Allah, Masya Allah ya. Maka kita doakan dengan memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad ya. Mudah-mudahan negara Palestina, saudara kita di Palestina, dimerdekakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi yang dimasukkan perjalanan itu bukan Nabi yang berjalan, tetapi diperjalankan oleh Allah. Kenapa? Karena nggak mungkin semalam aja Rasul berjalan dari kota Mekah ke Palestina yang jaraknya ribuan kilometer itu. Jauh banget ya. Kalau Nabi yang melakukan perjalanan maka nggak mungkin. Tapi ini Allah yang melakukannya. Kayak saya dari Lubang Buaya tadi berangkat jam 8 ya, sampai di sini jam 9. Kebetulan di celana saya ada semut ya. Semut datang kemari, ketemu semut Cibitung. Assalamualaikum, salaman deh. Siapa lu? Semut. Dari mana? Dari Lubang Buaya. Tuh, kapan berangkatnya? Tadi jam 8. Sampai sini 1 jam. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin semut jalan dari Lubang Buaya ke Cibitung cuma 1 jam. Nggak mungkin.
10 tahun aja nggak mungkin, apalagi cuma 1 jam. Bener, kalau saya jalan sendiri kagak sampai. Tapi yang memperjalankan Ustadz Nur Rahman, numpang di mobilnya, turun kemari ketemu deh, ya kan? Gitu. Begitu pun Nabi Muhammad melakukan diperjalankan Allah dari kota Mekah ke Palestina dalam 1 malam, bahkan lanjut ke Sidratul Muntaha. Subhanallah, ke langit ke-7. Ya, ini kekuasaan Allah. Ya, bagi Allah mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Surat apa, Bu? Yasin. Jika Allah mengendaki sesuatu, cukup bagi Allah mengatakan kun, jadi, maka akan jadi. Jangankan cuma memperjalankan hambanya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Palestina ke Sidratul Muntaha, Allah ciptakan langit dan bumi ini berserta isi-isinya, bahkan semut-semut yang kecil-kecil itu napasnya dikasih sama Allah. Bagi Allah mudah saja. Betul? Jadi yang memperjalankan bukan Nabi Muhammad, tapi Allah yang memperjalankan. Lalu kemudian di Suratul Muntaha itulah Nabi kita Muhammad dapat pesan dari Allah, yaitu hadiah buat umat Islam. Ya, apa hadiahnya? Ada 3 hadiahnya. Hadiahnya ada 3. Kata Rasulullah SAW, wa utiya Rasulullah SAW salatah. Nabi Isra Mi'raj, ya, ke Sidratul Muntaha itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kata Rasul, Nabi dapat hadiah 3. Apa aja? Yang pertama, kata Rasulullah, u'tiyas salawatil khamsah. Apa itu? Dikasih hadiah sholat cuma 5 waktu. Ya, alhamdulillah Pak Haji bisa pindah ke depan nih. Mohon maaf yang di belakang ya. Kalau nggak ngeliat wajahnya susah ya. Masya Allah. Dikasih oleh Allah cuma 5 waktu sholat, yang dulunya umat nabi-nabi sebelumnya sholatnya berapa waktu? 50 waktu. Bayangin ibu-ibu kalau sholat 50 waktu, Bu. Ya Allah, sempat masak gak kira-kira, Bu? Baru motong bawang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh sholat lagi, ya. Baru motong cabai, dipanggil lagi. Baru mulai masak, dipanggil lagi. Nggak sempet masak, sholat mulu nantinya. Ya Allah ya Rabbi, Nabi Muhammad dimudahkan oleh Allah untuk umatnya sholat cuma 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Alhamdulillah. Maka sudah sedikit jumlahnya, jangan dikurang-kurangin. Ya, jangan dikurang-kurangin. Udah, itu udah paling ketop. Maka setiap muslim nggak boleh ninggalin sholat kalau tidak ada rukhsah. Nabi katakan bainal kufri wal mu'min as-sholat. Perbedaan orang kafir sama orang beriman, sholat. Kalau enggak sholat berarti kafir. Na'udzubillah min. Lalu apalagi hadiahnya? Hadiahnya yang kedua, wa utiya khawatimu suratil Baqarah. Allah kasih hadiah buat umatnya Nabi Muhammad, diturunkan ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Bagaimana bunyinya, Bu? Bapak-bapak? La yukallifullahu nafsan, terus illa wus'aha, terus laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, terus Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, terus Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, terus
Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nikmat banget tuh ayat turun buat umatnya Nabi. La yukallifullah, nggak ada dipaksa sama Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan memaksa umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan kewajiban dari Allah kecuali sebatas kemampuan. Alhamdulillah. Nggak bisa sholat berdiri diganti sama sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholatnya berbaring. Nggak bisa berbaring pakai isyarat mata. Nggak juga bisa pakai isyarat mata, pakai isyarat hati. Nggak juga bisa pakai isyarat hati, disolatkan. Nih, gitu ya. Bakalan disolatin semua nih kita di sini. Betul. Bakalan disolatin semua nanti kita. Jangan sampai nggak ada yang nyolatin kalau mati. Karena ada pendapat dari mazhab Imam Syafi'i yang berpendapat ada orang Islam tapi seumur hidupnya nggak pernah sholat, nggak pernah kelihatan sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola. Tiba-tiba dia mati, maka haram hukumnya mensolatkannya. Gitu Pak. Pada DKM perhatiin ya, ada orang komplek nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, mati, dibawa ke masjid, dibawa ke musola, balikin lagi. Sana bawa, sana. Kagak pernah kelihatan hidupnya, matinya datang. Begitu. Jangan diterima yang begitu. Ya, Masya Allah. Saya pernah juga begitu. Kejadian dulu lagi saya di Mampang. Saya bilang maaf Bu, kan sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Sholatin di rumah aja. Ada omnya, ada tantenya, ada kakaknya, ada adiknya. Cukup 5 orang, 6 orang, 3 orang, bahkan 2 orang pun udah gugur kewajiban sholat buat jenazah. Kenapa? Karena dulu almarhum nih hidupnya nggak pernah kelihatan di masjid. Bahkan ada orang bilang nih jangan-jangan bukan orang Islam. Na'udzubillah min. Ini pentingnya kita jaga anak. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada umat Islam, muru auladukum, perintahkan anak-anakmu sholat ketika umur 7 tahun. 7 tahun dan diperintahkan sholat. Tapi kalau dia umurnya udah sampai 10 tahun masih juga nggak sholat, maka wajib pukul. Tapi pukul jangan sampai babak belur ya. Kalau saya mukul anak suruh sholat pakai sorban doang, sholat gitu ya. Jangan dipukul orangnya, anaknya kasihan kalau dipukul. Ya udah pakai ini aja udah takut nih, kagak kena ya. Jadi diperintahkan sholat kalau umur 7 tahun. Kalau udah 10 tahun maka wajib dipukul. Nah kalau anak kita udah umur 15 tahun kagak sholat Bu, anak kita umur 15 tahun kagak sholat diapain? La ilaha illallah, na'udzubillah min. Maka biasakan anak kecil dibawa ke masjid. Saya pernah ke Jatimukmur Pondok Gede. Ada masjid tulisannya dilarang bawa anak-anak ke masjid. Lah, begitu Bu ada tulisannya. Dilarang bawa anak-anak ke masjid. Astagfirullahalazim. Lulus dada saya. Saya bilang pada pengurusnya, Pak ini dalilnya apa? Iya Pak Ustadz, kalau bawa anak sering ribut anak-anak, kita sholatnya terganggu khusyuknya. Nggak bener nih saya bilang. Nabi Muhammad SAW dia datang ke masjid, dia sholat 5 waktu, selalu bawa cucunya Hasan Husain. Bahkan pernah Nabi sholat 5 waktu tuh jadi imam, sujudnya lama banget, nggak bangun-bangun. Sampai sahabat ada yang berpikir jangan-jangan Nabi Muhammad meninggal. Pas bangun Allahu Akbar, alhamdulillah masih hidup. Selesai sholat ditanya, ya Rasul, tadi kok sujud lama banget? Iya. Kenapa ya Rasulullah? Karena lagi sujud Hasan tuh Husain duduk di pundaknya buat kuda-kudaan. Nabi Muhammad lagi sujud.
Rasul tuh nggak suruh dia turun, nggak narik dia turun sampai betul-betul Hasan Husain tuh turun dengan sadar, baru Nabi bangun. Allahu Akbar. Nah kalau kita jadi orang tua kayak gitu ya, sujud, anak di pundak, mainan kuda, apalagi jadi imam ya, pengen nyubit aja tuh anak ya. La ilaha illallah, nggak begitu. Kita tunjukkan kalau sholat itu akan membentuk kita orang yang menjadi baik. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak bahas tentang bagaimana sholat. Udah pada ngerti. Ya. Yang ingin saya bahas bagaimana kita mewujudkan sholat dalam kehidupan sehari. Itu yang penting. Kenapa? Karena kata Allah, wa aqimis shalah, maka dirikanlah sholat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang salat masih korupsi, berarti salatnya enggak benar. Ada orang salat masih nyogok, salatnya enggak benar. Masih juga ada orang sholat curang, sholatnya enggak benar. Ada orang sholat kemudian dia bohong, enggak boleh. Berarti dia sholatnya sia-sia. Fawailul lil, celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim, mereka lalai sholatnya. Sholatnya ngomong, kita bilang at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Kita bilang sama Allah siap menjalankan apa yang Allah inginkan. Kita habis sholat buru-buru kita ninggalin perintah Allah. Ibu-ibu kalau lagi sholat pakai mukena ya Bu ya, rapi banget, semuanya ketutup kecuali muka dan telapak tangan. Pas habis selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dibuka jilbabnya, langsung dibuka mukenahnya, keluar lagi rambutnya, keluar lagi dadanya, keluar lagi pahanya. La ilaha illallah. Kenapa kok dibuka jilbabnya? Kenapa kok pakai rok pendek lagi? Bilangnya apa? Kan udah nggak sholat. Lah emang sholat apa? Kan kita tadi ngadep Allah, makanya kita pakai jilbab. Loh kalau nggak habis sholat emang kagak ngeliat Allah gitu? Emang Allah kagak ada kalau kita nggak sholat gitu? Lah, jangan begitu. Allah mah di mana aja, mah kita bareng. Betul? Betul nggak? Allah di mana aja kita ada, disitulah ada Allah. Begitu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sholat yang harus kita tegakkan itu, ya kata Nabi, adalah sebuah kewajiban. As-sholatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadid, barang siapa yang menegakkan salat maka dia menegakkan agama. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang melalaikannya, dia meninggalkan salat, mentaacukan salat, faqad hadamaddin, maka dia termasuk orang yang merusak agama. Harusnya bagaimana kita tegakkan? Apa yang kita lakukan dalam sholat, maka kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita sholat pakai wudhu nggak Bu? Pakai wudhu nggak Bu? Pakai wudhu. Harus bersih apa kotor pakaiannya? Bersih dari najis, bersih dari kotoran. Baru kita mandi hadas besar. Mandi hadas besar itu wajib bagi yang sudah dewasa, ya, terutama yang udah pernah mimpi, wajib. Anak-anak udah mimpi, ya, mimpi dewasa, maka dia wajib mandi besar, mandi bersuci. Lalu kemudian kita berwudu, kita basuh. Apa dulu Bu? Yang pertama wudu yang kita basuh apa dulu Bu? Tangan kita kumur-kumur, kita masukin air ke hidung, kita basuh muka kita, kemudian basuh tangan kita dari telapak tangan sampai ke siku, kemudian menyapu kepala Bu, bukan ini Bu. Karena saya lihat habis tangan dia, lah ini apaan nih? Ini kan muka juga, jangan. Harus kita buka
kita sapu kepala, sebagian kepala kita sapu, bukan di keningnya tapi di kepalanya. Baru kemudian apanya? Telinga, baru kaki. Itu udah cukup tuh. Itu udah campur sama sunnah-sunnahnya, itu dapat kaki sampai mata kaki. Jangan sampai sholat kita nggak sempurna. Apa maknanya? Maknanya kalau sholat kita bagus harus hifdzul fitrah. Kita jaga kesucian, kita jaga kebersihan. Alhamdulillah saya lihat pasar Cibitung udah mulai bersih nih. Kalau dulu saya kemari pasar Cibitung, waduh kecium bau sampahnya. Iya gak? Sekarang alhamdulillah, wih cakep. Berarti sholatnya udah mulai ditegakkan. Jaga kebersih. Masjid yang indah harus bersih. Contoh bersihnya apa? Kalau sujud pegang kening nggak ada debu, itu namanya bersih. Kalau masjid kita sujud, kita pegang kening kita masih ada debu, berarti masjidnya belum bersih. Begitu Bu, dijaga kebersihannya. Mukenah ya, dipakai ya. Karena kadang-kadang saya di masjid begitu, ya bini saya ajak sholat, ada mukena nggak Bi? Ada mukena, pakai. Pas dipakai, ya Allah Bi, ini mukena kok udah asem banget, kagak dicuci. Ya Allah, saya tanya pengurus, emang gak dicuci? Ya sebulan sekali. Loh, dicuci mukena sebulan sekali ya bau. Yang pakai banyak. Na'udzubillah min. Bersihin pakaiannya, wangiin, terutama kita sedang menghadap Allah. Jaga kebersihan, jaga kesucian. Ini yang pertama. Yang kedua, takwinul indibat. Takwinul indibat. Kita sholat itu dilatih supaya kita disiplin. Ya, dilatih supaya kita disiplin. Contohnya, kalau ada panggilan sholat kita langsung datang. Hayya 'alas shalah. Misalkan ada yang azan bilang hayya 'alas shalah, maka langsung kita jawab la haula wala quwata illa. Enggak boleh ada yang menghalang-halangi kecuali kekuatan Allah yang bisa kita kita bisa kelahkan semua hawa nafsu kita datang penuhi panggilannya. Begitu. Jangan sampai sholat jadi masbuk mulu. Terutama bapak-bapak ya Bu ya. Kalau ibu-ibu kan di rumah kagak apa-apa. Tapi kalau bapak-bapak, mazhab yang 4 nih terutama Imam Malik mewajibkan bapak-bapak, kaum laki-laki wajib sholat di masjid, di musola berjamaah. Wajib hukumnya kalau Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah seperti apa? Seperti sholat Idul Fitri, sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah biasanya lebih semangat apa nggak semangat? Sholat Idul Fitri lebih banyak apa lebih dikit jumlahnya? Banyak. Harusnya sholat berjamaah juga bikin kita begitu semangat ibadah. Karena beda Bu, sholat sendiri sama berjamaah, betul nggak? Sholat sendiri berapa derajatnya? 1. Sholat berjamaah 27, banyak. Maka kita biasakan disiplin. Allah manggil kita, kita datang. Dan paling nikmat sholat di awal waktu. Kenapa? Karena kita bisa khusyuk. Dari mana kita khusyuk? Kita bisa mulai sholatnya tahiyatul masjid dulu. Habis tahiyatul masjid, kita sholat qobliyah. Habis sholat qobliyah baru qomat, sholat wajib. Ya, jangan sampai datang jadi masbuk, udah takbir imam baru kita datang. Itu dipastikan sholatnya susah khusyuknya. Allahu Akbar. Masih mikirin, aduh tadi kunci di motor belum dicabut ya. Ya Allah, gitu ya. Nggak khusyuk kita sholat. Nah kalau lagi sholat sunnah, enak kita mikir kayak gitu. Ya Allah, masih belum khusyuk. Nanti di sholat wajib mudah-mudahan tambah khusyuk begitu. Ya, jadi di awal waktu. Nah, biasain disiplin. Ya, termasuk diantaranya berlalu lintas kita disiplin. Kalau lampu merah, jalan apa berhenti? Berhenti. Lampu hijau, jalan. Lampu kuning, Bu, kalau naik motor saya turun sama ibu-ibu nih ya. Saya lihat ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu kalau naik lampu merah pas lagi kuning, ibu-ibu jalan apa
berhenti. Tambah ngebut apa tambah pelan-pelan? Tambah ngebut. Lampu kuning bukannya tambah pelan-pelan malah tambah ngebut ya. Takut nunggu merah kelamaan. La ilaha illallah, bahaya begitu ya. Itu namanya enggak disiplin. Kau lampu kuning pelan-pelan, kenapa? Sebentar lagi merah. Begitu, bukan lampu kuning tambah ngebut. La ilaha illallah. Ya itu bahaya. Ini yang kedua. Ya cepat nih. 17 ya. Ya. Pasukan Hamas menyerang Zionis Israel. Luar biasa. Masya Allah ya. Langsung beritanya teroris. Nah, maka kita umat Islam harus balas, harus kasih tahu berita yang benar. Itu bukan teroris, itu namanya perjuangan. Betul? Betul nggak? Lah dulu kita dijajah Belanda 350 tahun. Betul? Ada pangeran Diponegoro, ada pangeran apalagi Sisingamangaraja, ada mau habis baterainya. oh iya maaf siap. Bismillah. Oh pantas nih baterainya udah mau habis. Ada Imam Bonjol, ada Jenderal Sudirman. Nah kalau Jenderal Sudirman tuh merangin Belanda, ngusir Belanda, bunuh Belanda, teroris bukan? Bukan, dia penjajah, harus diusir. Nah begitu juga saudara kita di Palestina dijajah Zionis Israel, ya maka orang Palestina wajib mengusir penjajah Zionis Israel. Begitu ya ibu-ibu, jangan bilang Palestina itu teroris, jangan itu teroris, tidak, dia berjuang untuk merdeka. Jangan lupa dulu yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina, itu negara pertama. Hari ini belum merdeka. Nah kita doakan mudah-mudahan aja ya segera mungkin tahun ini dimerdekakan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Yang terakhir deh, yang terakhir nih ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat jamaah yang kita lakukan ada pesan yang namanya iqamatul qiyadah. Apa itu iqamatul qiyadah? Menegakkan kepemimpinan. Begitu. Ya misalkan nih muazin habis qomat. Hayyalas shalah hayyalal falah. Qad qamatis salatu qad qamatis salat. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Udah qomat selesai. Bapak-bapak kalau udah qomat selesai apa dulu yang kerjain Pak? Apa? Qomat udah selesai. Bapak-bapak lagi pada kumpul di masjid nih. Muazin qomat. Habis qomat apa ini pertama yang kita kerjain? Apa Pak? Kalau ibu-ibu habis qomat selesai apa yang dikerjain dulu Bu? Hah? Baris. Bapak bilangnya baris. Habis qomat selesai yang paling pertama apa yang harus kita lakukan? Nah ini dia nih, perlu nih kita belajar nih. Kalau belajar fikih harus benar sampai ujungnya, jangan sampai putus di tengah jalan. Qomat selesai, yang paling pertama dan utama yang kita lakukan adalah milih imam. Apa Bu? Milih imam yang ngurusin shaf. Imam sawusufakul, luruskan barisan kalian, bahu bertemu bahu, mata kaki bertemu mata kaki. Bertemu itu nggak mesti nempel, jangan dipaksa-paksa sampai nempel. Ya, ada jamaah saya di Lubang Buaya, sholatnya Allahu Akbar. Ya, sebelahnya ada Kak Renggang dikejar, jauh lagi dikejar lagi. Sampai begini dia sholat. Masya Allah. Habis sholat ditanya, kenapa sih lu sholat ngejar-ngejar kaki gue? Jadi kagak khusus nih sholat dikejar-kejar mulu. Harus rapet Pak, rapet. Iya kan rapet, dari itu rapet, nempel. Sampai bilang nempel. Kaki gue ini lagi kena cantengan, lu injek-injek terus sakit tau, gitu ya.
Jadi nggak mesti diinjek, nggak mesti nempel. Kayak kita ketemu emang pakai nempel? Kagak. Jadi bahu bertemu bahu, mata kaki bertemu mata kaki. Itu maknanya bertemu, tidak mesti nempel. Itu nanti imam yang ngatur. Luruskan, rapatkan. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup yang paling penting setelah kita melaksanakan sholat adalah milih pemimpin. Alhamdulillah kemarin kita udah pemilu, betul? Alhamdulillah dikit amat. Alhamdulillah kemarin udah pada pemilu, ya gak? Alhamdulillah. Cuman belum ada yang jadi nih, belum ada yang jadi. Tapi yang jelas kita wajib milih, jangan sampai kagak milih. Dalam rumah tangga ada pemimpin, laki-laki perempuan. Rumah tangga ada laki-laki dan perempuan. Yang jadi imam laki-laki perempuan. Laki-laki. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jangan jadi imam ibu-ibu. Jadi imam bapak. Yang ngatur rumah tangga bapak-bapak. Adapun ibu-ibu jadi ibu rumah tangga. Ya, urusan rumah, urusan ibu tuh. Tapi urusan kepala rumah tangga adalah bapak. Maka jangan sampai salah nanti kita punya posisi. Di masyarakat punya kita pengurus RT, pengurus RW. Jangan sampai pengurus RT, pengurus RW yang enggak sholat. Nah, kita punya pemimpin juga begitu. Milih pemimpin yang sholat. Itu pun kita harus benar-benar tuh milih pemimpin. Walaupun udah dapat bacaannya bagus, kita pilih pemimpin yang siap dikritisi. Ya Bu ya, cari pemimpin yang siap dikritisi. Kalau dikritik gak marah. Kenapa? Karena begitulah jadi imam sholat. Kalau bacaannya salah, dikritik sama imamnya, sama makmumnya, betul gak? Dibaca Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Lah, gimana bacanya nggak selesai. Makmum wajib ngasih apa? Kasih taunya lakum dinukum waliyadin, gitu. Imam baru ngeh, oh iya ya, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Itu imam yang benar, siap dikritikin. Jangan sampai ada makmum yang kritik ditangkep. Nggak benar tuh jadi imam ya. Otoriter namanya, arogan namanya. Jadi imam nggak mau dikritik, nggak pada sah sholat ntar gitu. Ya, imam wajib dibenerin kalau salah. Betul. Dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Betul apa salah, Bu? Hah? Betul apa salah? Salah. Ya. Yang benar? Kalau imam baca ya inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka makmum wajib lurusin lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr. Nah, sampai betul-betul ngerubah dia. Oke, imam ngikutin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Alhamdulillah, ini imam berarti ngikutin nih makmum ya, alhamdulillah.
Wa ma adraka ma lailatul qadar. Salah. Makmum ingetin lagi, Lailatul. Jangan protes jadi imam. Tadi gua bilang Lailatul, bilang Lailatil. Bilang Lailatil, bilang Lailatul lagi. Yang benar yang mana nih? Gak usah nanya begitu. Imam tuh tahu apa yang dikritisi pasti yang salah. Nggak usah protes. Tadi dibilang Lailatul, makmum bilang Lailatil. Sekarang saya Lailatil, dibilang Lailatul. Yang benar yang mana? Bukan, emang salah. Jadi wajib. Makanya di antara masjid, saya kan ngadain pelatihan manajemen masjid Bu ya. Saya trainer manajemen masjid. Di masjid yang paling bagus ada surat saran dan kritik. Surat kritik dan saran, supaya ketika ada orang yang mau bikin kritik dan saran di masjid, kita tahu, oh ini karpetnya bau, oh iya belum dicuci, ya begitu. Surat kotak infaknya nggak diambil-ambil, udah penuh Pak. Nah, itu ada kasih tahu orang kritik tuh. Nah, ini kebanyakan begitu. Masjid seringkali kehilangan kotak infak. Betul nggak? Di sini pernah nggak Pak? Pernah hilang nggak di sini? Iya, karena memang nggak tahu bagaimana solusinya. Solusinya bagaimana? Saya bilang ke jamaah saya, para pengurus masjid. Di pengurus masjid kan ada bendahara masjid. Maka sebaik-baiknya bendahara setiap hari buka kotak infak. Jangan nunggu sebulan. Kalau sebulan kotak udah penuh, orang nggak niat jadi pengen. Waduh, infak banyak banget nih. Dibongkar ada 5 juta kayaknya nih. Dia ambil sama dia. Kalau setiap hari kita ambil tuh kotak, uangnya kita ambil, kita laporin, hari ini dapat 1 juta, besok dapat berapa lagi, dikasih laporannya. Andai kata tuh kotak dibawa sama pencuri, udah sampai Cibitung, dibuka kosong, aduh, bosen dia jadi pencuri, rugi gue jadi gak dapat apa-apa, ternyata kosong kotaknya, kan begitu, bikin dia jerah, gitu. Kenapa? Karena otak gak pernah ada isinya. Gitu. Padahal isi ambil. Insya Allah kalau begitu kotak infak nggak pernah hilang. Begitu ibu-ibu bapak-bapak ya. Infak jangan nunggu banyak, diambil. Ya, jadi gitu. Harus ada saran, ada kritik, sehingga insya Allah masjid kita makin bagus. Ya, ada kritikan lagi dari orang tua. Ini masjid udah bagus tapi kagak ada karpet, gitu kan? Supaya aman dong, pakai karpet dong, gitu ya. Subhanallah, pasang karpet, oke, pasang karpet. Pokoknya setiap kritik diikutin. Kalau itu bisa kita penuh. Tuh jadi pemimpin yang bisa, yang siap dikritisi, ya. Wajib kita milih pemimpin. Jangan sampai kita tidak memilih pemimpin, karena bisa jadi pemilunya diulang lagi. Betul gak? Betul gak nih? Betul gak Bu? Bapak-bapak, masih mungkin gak pemilu diulang lagi? Atau bisa jadi putaran kedua? Betul? Kan namanya memilih lagi. Jangan sampai salah milih. Betul? Jangan sampai gak datang ke TPS. Kasihan Pak Camat, Pak Lurah, udah ngundang-ngundang ke masyarakat, suruh datang ke TPS, gak pada datang. Ya. Jadi kita pilih tuh pemimpin yang benar. Bagaimana milih pemimpin yang benar? Kita banyak doa sama Allah. Doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan gitu ya? Apa artinya Bu? Bu, pernah baca doa itu belum Bu? Apa artinya? Wahai Tuhan kami, Rabbana hablana min azwajina, anugerahkan kepada kami pasangan hidup, wa dzurriyyatina, dan anugerahkan kepada kami pasangan anak-anak keturunan yang bagaimana? Qurrata a'yun, yang menyejukkan mata hati. Apalagi waj'alna lil muttaqina imama, dan anugerahkan kepada kami pemimpin, imam yang bagaimana? Lil muttaqin, yang bertakwa. Jadi kita pilih pemimpin yang
Takwa, jangan asal pilih. Kenapa? Kalau kita salah milih, maka tanggung jawabnya di akhirat berat. Tanggung jawabnya berat. Kenapa? Karena yang disengsarakan adalah jutaan orang. Tapi kalau kita milih yang pemimpin yang benar, yang bertakwa, maka insya Allah kita dapat pahala. Kenapa? Menyelamatkan jutaan orang di Indonesia. Begitu, jangan ngasal pilih. Apalagi ada orang yang mau dipilih ngasih duit, namanya nyogok. Na'udzubillah min dzalik. Ada jamaah saya di Lubang Buaya, Pak Ustadz, saya dapat 200.000, tapi saya nggak serak sama dia. Dia bilang katanya milih saya nih, kasih 200.000. Boleh nggak saya coblos Pak Ustadz? Atau kalau nggak saya coblos, kira-kira dosa nggak Pak Ustadz? Yang benar kamu jangan coblos. Kalau ada orang yang minta dicoblos bayar 200.000, itu namanya nyogok. Orang yang disogok sama yang menyogok masuk neraka. Jadi gimana bagusnya? Jangan dipilih. Itu yang benar, supaya dia kagak jadi. Belum jadi aja dia sogok menyogok, apalagi udah jadi. Na'udzubil. Begitu. Ya Bu ya. Jangan tergoda sama yang begituan. Yang udah terlanjur gimana? Tobatan nasuha. Tobat. Jangan sampai lagi begitu lagi. Ya Allah ya Rabbi. Kemarin ada yang nanya ke saya, Pak Ustadz, saya mau nyalonin. Saya kan ngisi di TNI Angkatan Udara, Bu. Saya pensiun nih Pak Ustadz, mayor pangkat saya. Saya mau dinyalonkan diri di kecamatan, di lurah. Tapi di sana di Madura katanya biasa ngasih baru jadi. Saya nggak serak begitu. Ya udah kalau gitu jangan ngasih. Jadi gimana Pak Ustadz caranya supaya jadi? Supaya jadi datang silaturahim, infakin yang banyak. Ini masjid apa yang kurang nih? Karpet, infak karpet. Masjid apa yang kurang? AC, infak AC. Masjid apa lagi kurang? Kipas angin. Gitu. Jadi kalau kita infak bukan nyogok. Betul. Betul. Nih, daerah sini masih kering, nggak ada air, bikin sumur. Gitu. Kalau kita berinfak bukan nyogok. Begitu, ya. Bukan ngasih uang suruh milih kita, bukan begitu. Ya, itu namanya nyogok, nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala besok di yaumil kiamah ada orang yang milih karena uang, orang yang milih karena jabatan, maka niscaya besok di yaumil kiamah Allah tidak akan pandang matanya, Allah tidak akan lihat mukanya, Allah akan jebloskan dia di dalam neraka jahanam. Nauzubillah min. Ya Allah, walaupun dia haji ya Bu ya, kalau dia udah main jorok, dia mau curang, dia masuk neraka. Nauzubillah min. Padahal jabatan belum tentu lama, ya, bisa juga sebentar. Lalu bagaimana kita yang udah terlanjur milih bener tapi kita nggak menang? Oh, tar dulu, menang salah bukan karena jadi atau tidak jadi. Menang salah itu karena kita sudah jujur dan benar milih. Andai kata kagak jadi, tetap kita menang. Kenapa? Karena kemenangan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Enggak sama orang yang dijebloskan ke neraka dengan orang yang dimasukkan ke dalam surga. Orang yang dimasukkan ke dalam surga itulah orang yang menang. Mudah-mudahan jamaah Nurul Amin semuanya masuk surga. Kenapa? Karena pilihannya benar, bukan pilihan orang yang bayar. Alhamdulillah. Begitu. Ada lagi ayat menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Setiap yang bernyawa pasti mati. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya, kita semua yang kecil yang gede semua pengen Jangan sampai kita mikirin hidup mulu, padahal hidup enggak tentu. Yang kita pikirin mati karena sudah pasti. Betul enggak? Ada yang bisa jamin kalau besok masih hidup lagi? Bu? Ibu bisa jamin enggak kalau besok masih hidup? Enggak bisa. Bapak-bapak ada yang bisa jamin besok masih hidup? Enggak bisa. Jangankan besok, hari ini pulang ke rumah, kira-kira sampai nggak rumah? Ibu-ibu mau pulang ke rumah nih, kira-kira bisa selamat gak di rumah ya? Siapa yang bisa jamin? Gak ada. Hari ini aja kita nggak jamin pulang ke rumah selamat, apalagi besok. Maka jangan sampai kita mikirin hidup mulu yang akan kita tinggal, kita mikirin mati karena kita pasti. Kullu nafsin dha'iqatul wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan di hari akhirat, di hari kiamatlah Allah akan menyempurnakan amalan-amalan kalian. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dibebaskan dari surga dan yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia termasuk orang yang mendapat kemenangan. Jadi orang yang menang besok masuk surga, gitu. Dan kata Allah, barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia orang yang mendapat kemenangan. Artinya kita masuk surga belum tentu dari amal kita. Ya, amal kita baik aja belum tentu masuk surga, apalagi nggak beramal baik. Makanya ada ulama zaman dulu, dia doa sama Allah nggak minta surga, nggak bisa neraka. Apa doanya? Ilahi semuanya. Si ala terus wala aqwa alanna min jahim terus fahabni taubatan waqir zunubi terus fa illam taghfiru dzambil azim. Sekali lagi. Ilahi lastu lil firdausi alam wala aqwa alan naril jahim fahabli taubatan wafir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Subhanallah, itu doa Bu, Bapak, ya Allah, sahabatnya sampai mimpi tuh orang masuk surga. Ya, yang bikin doa itu, yang baca doa itu masuk surga. Apa yang menyebabkan? Ngamalin doa ini doang. Subhanallah. Namanya doa siapa? Siapa? Doa apa namanya ini? Abu Nawas. Doa Abu Nawas nih ya. Apa artinya? Wahai Allah, sungguh kami tak layak masuk ke surgamu, dan aku juga gak mampu masuk ke dalam nerakamu ya Allah. Jadi gak mau masuk surga, gak mau masuk neraka. Kenapa? Masuk surga gak pantas, masuk neraka gak kuat. Maunya apa? Ada yang bilang begitu sama saya. Ini doa nih bid'ah nih Pak Ustadz. Lah, bid'ah? Oh, ini riwayatnya orang ini masuk surga. Ulama salafus soleh mimpi ini orang masuk surga.
Masya Allah, dibilang bid'ah. Astagfirullahaladzim. Jangan diputus doanya sampai situ. Yang diminta apa? Fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirun dzambil azim. Artinya, ya Allah, yang aku minta, ampuni dosa-dosa kami, terima tobat kami. Yang kami minta, ampuni semua dosa-dosa kami dan terimalah tobat kami. Kalau orang diampuni dosanya, diterima tobatnya, masuk surga nggak? Masuk. Kenapa nggak minta masuk surga aja langsung? Karena malu. Malunya kenapa? Amalan kita nggak sebanyak kebaikan Allah sama kita. Betul? Betul nggak? Sholat 5 waktu, iya. Tahajud, iya. Duha, iya. Puasa Senin Kemis, iya. Puasa sunnah, iya. Zikir, iya. Baca Quran, iya. Bersedekah juga, iya. Banyak banget amalannya. Tapi kalau dihitung-hitung sama Allah ngasih sama kita, banyakan mana? Banyakan mana? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kata Allah gitu. Andai kata kamu menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, niscaya kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Begitu Bu, malu masuk surga gitu ya. Ini ulama yang begitu. Masya Allah. Kenapa? Nggak sebanding. Maka kita berjuang nih Bu ya. Kita berjuang nih ya, sampai punya pemimpin yang benar-benar bertakwa. Mudah-mudahan dengan begitu kita telah berjuang menegakkan sholat. Karena sholat kita nggak mungkin dipimpin sama orang yang nggak bisa baca Quran. Jangan sampai sholat kita dipimpin sama orang yang nggak bisa sholawat. Betul gitu. Jadi kadang kata kemarin kita milihnya salah, gimana Pak Ustaz? Fabli taubatan waghfir zunubi. Tobat. Mudah-mudahan diterima tobatnya. Jangan ulangi lagi. Begitu ya. Inilah sholat yang kita kerjakan sehingga Imam Syafi'i ya, Imam Ghazali mengatakan bahwa sholat seseorang itu diterima atau tidak diterima dilihat bagaimana dia mewujudkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau sholat itu menjaga kebersihan, mestinya dia jaga kebersihan. Kalau sholat itu disiplin, mestinya hidup disiplin. Kalau sholat itu menjaga persaudaraan, maka jaga persaudaraan. Jangan ribut pakai usoli, nggak pakai usoli. Ya, saya di Aceh pernah dakwah Bu, di Aceh. Saya pernah ke Aceh. Saya ke Papua, ke Aceh, Kalimantan, Sumatera, ya biasa Jawa, tengah lautan juga saya juga sana. Di Aceh sempat orang ribut gara-gara usoli doang. Orang ribut sama usoli. Yang bilang pakai usoli, ini fardu, niat wajib. Masuk rukun niat usolli fardhul maghribi salasa rakaataini imaman lillahi ta'ala. Tapi yang enggak pakai usoli bilang bid'ah. Kenapa? Enggak ada dalilnya, enggak ada hadisnya. La ilaha illallah. Yang pakai usoli bilang kamu nggak sah sholat nggak pakai usoli. Kenapa? Nggak pakai niat. Akhirnya coba saya kumpulin bapak-bapak, para alim ulama, masya Allah, kalian udah benar semua sebenarnya. Cuma saya salah paham aja. Saya mau tanya bapak-bapak, sholat itu apa artinya? Doa. Iya doa. Kalau doa itu doa mulu terus kagak sholat zuhur gitu, kagak sholat asar gitu. Oh iya pakai sholat lah, pakai sholat asar, pakai zuhur, asar, sampai 5 waktu. Iya betul. Nah sholat itu definisinya apa? Diawali takbir, diakhiri salam. Saya tanya, kalau usolli bacanya sebelum takbir apa sebelum takbir? Sesudah takbir apa sebelum takbir? Kalau gitu dia termasuk sholat apa enggak? Kalau gitu kenapa dipermasalahkan? Kan masih di luar sholat. Yang pakai usoli, alhamdulillah. Yang nggak pakai usoli, ya nggak apa-apa, kan masih di luar sholat. Yang nggak boleh baca usolonya habis takbir. Allahu Akbar, usolli fardhul maghribi. Nah itu nggak boleh. Itu namanya bid'ah. Emang ada orang baca usoli setelah takbir? Kagak ada. Ya, ini juga pernah kejadian di Cirebon. Tadi ada orang Cirebon di mana tadi orang Cirebon? Di Cirebon ada kejadian tawuran antar masjid, antar musola.
Subuh-subuh saya naik bis macet, la ilaha illallah. Saya lihat yang tawuran pakai kopiah, pakai sarung. Astagfirullahaladzim. Ini ada apaan tawuran? Ya akhirnya saya turun karena ngejar waktu ya, turun mau naik ojek. Bang ojek, sini bang. Itu kenapa tawuran bang? Itu ada ini Pak Ustadz, masjid sana sama masjid sini berantem. Pak, manggil papa yang bukan Pak Ustadz ini. Dia gak ngerti. Saya juga mau ngisi pengajian di sana kan gitu, mau nyebrang nih. Kenapa berantemnya? Oh ribut terus Pak, setiap subuh di sini ribut mereka. Kenapa ributnya? Gara-gara dulu nih orang-orang pada sholatnya pada pakai kunut. Sekarang ada orang baru nggak pakai kunut, pengikutnya banyak, maka dia tawuran. Waduh repot dong, banyak ini dong, banyak apa namanya korban, banyak korban. Makanya alhamdulillah kalau saya mah nggak sholat. Tukang ojek bilang gitu, alhamdulillah saya nggak sholat. Daripada sholat tawuran, mendingan gua kagak sholat. Bener gak tuh gitu? Nggak bener juga bang. Yang nggak bener itu adalah sama-sama sholat kenapa ribut? Gitu. Cuma gara-gara pakai kunut apa nggak pakai kunut? Nggak usah ribut. Jaga persaudaraan. Iya. Ini yang ketiga ya. Taqwiyatul ukhuwah. Jaga persaudaraan, termasuk juga persaudaraan sesama muslim di tempat lain, di dunia yang begitu luas, di Palestina. Jangan sampai selama ini kita puasa, ya Bu ya, puasa sebentar lagi, betul? Puasa sebentar lagi, kita puasa nggak makan, nggak minum, betul? Betul nggak? Jangan sampai puasa kita nggak dapat pahala dari Allah. Kata Nabi, kabin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang melaksanakan ibadah puasa, dia nggak dapat pahala kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia puasa nahan lapar, nahan haus, tapi nggak merasakan haus laparnya orang lain. Di Gaza, di Palestina, anak-anak model kecil-kecil gini cari minum susah, cari makan susah. Nah kita sekarang udah berapa tahun dengar Palestina dijajah? Udah ngasih bantuan belum? Bu, udah bantu saudara kita di Palestina belum? Hah? Bapak-bapak udah berinfak belum buat Palestina? Na'udzubillah min dzalik. Kalau gitu puasa kita apa artinya? Nahan lapar dan dahaga. Ternyata kita masih gak peduli kepada orang yang lapar dan dahaga di tempat lain. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya kita tetap ada infak. Usul ya Pak DKM. Ada kotak infak buat Palestina. Gitu, kotak infak buat Palestina, dunia Islam. Jadi infak itu nanti dibuka, disalurkan di Palestina. Semua yang berinfak, insya Allah terbebas dari azabnya Allah besok di yaumil kiamat. Kenapa? Karena kita telah peduli kepada saudara kita. Wabil khusus di Palestina, di sana ada Masjidil Aqsa. Tuh, yang terakhir, tadi yang keempat adalah taqwiyah iqamatul qiyadah, menegakkan kepemimpinan. Jadi sholat kita nggak akan membekas, nggak akan diterima Allah kalau kita masih nggak peduli dengan kepemimpinan. Kalau nggak kita mimpin, yang mimpin siapa? Orang lain. Kalau orang yang rajin ke masjid nggak mimpin, yang mimpin siapa? Yang nggak rajin ke masjid. Kalau orang baik nggak mimpin, maka yang mimpin siapa? Orang jahat. Kalau gitu mari sama-sama kita berjuang. Ya, sampai Muhammad Nasir bilang orang-orang baik itu banyak, tapi dia tidak peduli dengan kemungkaran, dia tidak peduli dengan kecurangan, dia tidak peduli dengan kebohongan, maka sesungguhnya orang itu tidak baik. Ya, ada orang anggap dirinya baik, tapi dia nggak peduli sama orang berbuat zalim, berbuang curhat, berbuang dosa. Berarti itu orang sebenarnya nggak baik. Sesungguhnya orang ini adalah orang yang tidak baik. Jadi mau tahu orang yang baik sama nggak baik, lihat dia peduli nggak sama orang lain, gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Ini Isra Mi'raj pada hari ini, masya Allah dilakukan di siang hari. Biasanya saya ngisi Isra Mi'raj itu malam. Ini siang hari, keren banget ya, luar biasa. Ya mudah-mudahan ini akan membuat kita lebih semangat ya. Insya Allah kita pulang juga nikmat ya. Mudah-mudahan semua pahalanya berlipat ganda. Dan ini kita peduli dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan giat semacam ini. Mudah-mudahan Allah dan Rasulnya akan menyertai kita besok di yaumil kiamah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah singkat yang saya sampaikan pada Isra Mi'raj hari ini Allah berkenan menjadikan kita semua hamba-hamba Allah pilihan yang kelak besok akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan selesainya hikmah Isra Mi'raj yang telah disampaikan oleh guru kita, ustaz kita, yang menerangkan tentang wajibnya salat jangan sampai ditinggalkan. Bila kita tutup dengan doa, Allah hadina kumulatif Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Aulana syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana abwabal khair wal barakah wan nikmah wa rizqi barakati basyati wa salamatil jannah. Rabbina min kulli bala'in dunya azabil akhirah wa subhana bihamdil qur'anil azim wa nabiyikal karim syadid dunya wa sadil akhirah. Kabrana rum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika min sakatika nar. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika min sakatika nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar fadal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi anzalna al-nasiha antarzuqna al-amanah. Rabbi anfa'na ma 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa qilana qarabati lana fi dinina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa min amrina rasada. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takasu'ana wa tadawlana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna min ashabil Qur'an waj'alna ahlil Qur'an. Allahumma barik lana fi sahwana wa balikna fi sahari Ramadan wa balikna fi sahari Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya sami'u du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.